salah satu yang dia mau sampaikan kepada kita, jangan takut. Nah, jadi salah satu kondisi tubuh, bahkan keberadaan orang tersebut, itu dipengaruhi pikiran. Makanya firman itu nggak boleh berhenti di tulisan. Firman itu masuk dalam pikiran. Aku menuliskannya, menaruh dalam pikiranmu, akal budimu, dan menulis dalam hatimu. Peperangan kitab adalah di alam tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan sumbernya adalah yang tidak kelihatan. Yang menentukan yang paling utama adalah pikiran dan hati. Kenapa Tuhan meminta kita untuk menang atas rasa takut? Karena rasa takut ini salah satu kekuatan yang menggerakkan seluruh perilaku dan menjadikan kita jadi apa? Selain cinta dan kebencian. Milikilah rasa takut yang benar. Takut akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan dan kita mengalami yang kita takuti ternyata mengasihi kita. Hormat dan kasih itu ketemu. Kita tidak sempat takut sama yang lain. Bukan Anda harus jadi seorang seperti Kopassus. Enggak. Gereja mula-mula itu isinya ibu-ibu juga. Tapi kenapa mereka berani menantang maut? Bukan karena hebat. Kita gak perlu menempuk dada hebat. Bukan. Tapi kasihnya. Takut itu akan menggerakkan perilaku manusia. Kenapa Saul itu seperti orang kalap, membunuh orang-orang yang dianggap mengancam. Sampai imam-imam yang gak bisa perang itu dibunuh. Daud yang gak punya pasukan dikejar-kejar. Karena dia takut kehilangan posisi. Karena dia takut tidak dapat suara rakyat. Itu menggerakkan seluruh perilakunya. Nah, kita sebagai manusia, kita normal bahwa kita ini takut. Tetapi disitulah kita dipanggil untuk mengalahkan ketakutan. Jangan berkata, aku manusia biasa. Betul, kita manusia biasa. Tetapi ada Roh Kudus di dalam kita. Anda orang biasa, tapi kalau Anda naik mobil bisa bergerak 80-100 km per jam enggak? Bisa. Kalau Anda lari enggak bisa. Amin. Tapi kalau Anda naik mobil bisa. Naik pesawat bisa. Bukan karena kita, karena pesawatnya. Tuhan memanggil kita untuk hidup tidak sebagai manusia biasa. Katakan amin. Bukan karena kita lebih dari orang lain. Tapi karena Roh Kudus ada di dalam kita. Dan dia memberikan satu kehadiran Tuhan. Yang melampaui akal, damai sejahtera. Yang membuat kita tidak takut. Situ kita melewatinya. Anda harus mengalami iman. Iman itu berlawanan dengan takut. Orang yang berani itu bukan orang yang tidak punya rasa takut. Tetapi orang yang menolak, menyerah atas rasa takut. Kita harus melawan. Karena itu akan membunuh kita. Kenapa Petrus menyangkal Yesus? Karena dia dikuasai rasa takut. Ketika orang itu takut, satu langkah dia akan berkhianat. Kita harus menang sama takut. Dengan kasih. Dengan iman. Bukan dengan kekuatan mental kita semata. Penyertaannya, kasih setianya. Kenapa orang itu bisa jadi martir? Stefanus tidak melihat pertolongan secara fisik. Tapi dia melihat Tuhan, cintanya. Dan lebih dari cukup. Dia mati sebagai pemenang. Karena iman dan ketakutan itu berlawanan. Iman itu faithful itu setia. Yesus datang selain mengampuni, membawa kita menjadi manusia yang seharusnya. Yang pertama adalah identitas. Dia bukan makhluk jasmani, punya roh. Dia makhluk roh yang disiapkan hidup dalam dua alam. Dia mengalami intimasi, pengalaman bersahabat dengan Tuhan. Dan authority. Dia tidak dilahirkan untuk jadi korban nasib. Yang kedua, dia disiapkan untuk mengasihi sesamanya. Ada melek mata lihat Tuhan, melek mata tidur bangun lihat Hawa. Ketika dia dosa lihat siapa? Dirinya.
tendensi dosa. Mengasihani diri, terus mikiri diri. Nah terus gimana Pak gak khawatir? Kasih Tuhan, hadirat Tuhan, firman membuat kita mengarahkan. Yang ketiga apa? Tanah. Makanya orang Kristen dipanggil untuk cinta tanah air. Jadi desain kita adalah menjadi imam, raja dan putra. Raja itu memerintah, enggak jadi korban nasib. Back to the original design. Oleh karena penebusan, oleh karena kuasa Roh Kudus, kita dipanggil untuk mengalami keberanian itu. Oleh karena kasih memberikan kita satu kemenangan. Dan ketika gelombang kita penuh ini, kebajikan dan kemurahan itu datang. Mari kita datang kepada Dia. Kita melewati waktu yang kita tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal yang kita harus menangkan, jangan takut. Karena Tuhan itu setia, Tuhan itu baik.